Jared, saya mau beli kabelan. Beli aja Sultan, banyak di toko elektronik. Saya maunya kabelan Hatsune Miku yang kamu bahas waktu itu. Oh, itu susah nyarinya di sini Sultan. Kalau mau ke Jepang langsung. Saya lagi malas keluar negeri. Kalau kamu aja yang ke Jepang gimana? Saya bayar. Serius Sultan? Yang penting beli kabelan Miku saya. Oke siap, berangkatnya kapan? Bulan depan? Tahun depan? Sekarang. Jared Desuyo. Ya, jadi selama 2 minggu gua bakal ke Jepang untuk cari kabelan Miku pesanan Sultan. Nah, jadi untuk konten-konten kedepannya selama 2 minggu mungkin gak akan trivia atau bahas sesuatu atau tebak-tebakan dulu, tapi lebih ke kayak ya udah, gue bakal jalan-jalan ke Jepang sambil nyari kabelan Miku. Jadi tunggu ya, bye-bye. Ikebukuro di Jepang ada apa aja sih? Jadi ceritanya Sultan minta dibeliin kabelan Hatsune Miku dan gue akhirnya nyampe di Jepang. Temen gue nyari yuk. Hari pertama ini gue nyari di Ikebukuro, daerah di Tokyo yang terkenal jadi latar belakang anime Durarara. Selagi jalan antar stasiun, gue salah fokus ke iklan Blue Archive. Oh, jurus pompa. Sepanjang jalan di Ikebukuro hujan seharian, jadi dingin banget. Pelan-pelan Pak Sopir. Di sekitar sini gue coba cari di Animate, pusat merchandise anime terbesar di Jepang. Ada banyak sih merch Miku dan Project Sekai, tapi nggak ada di sini kabelannya. Terus gue coba ke tempat yang namanya Run One. Di bawahnya ada banyak mesin capit. Siapa tahu ada yang hadiahnya kabelan. Capit isi figur Miku sih ada, tapi kabelan nggak ada. Dan di atasnya ada tempat buat main mesin jut. Permainan pakai koin buat dapat koin lebih banyak. Terus di atas ada tempat main pingpong, lagi collab sama Blue Art. Oh, ya nih wangi-wangi. Dan ada tempat karaoke. Lelah karena belum dapat kabel, jadinya harganya murah, minyaknya dan enak. Dan terakhir coba ke Bandai Namco Cross Store. Siapa tahu ada. Gacha pun ada, figur ada, kabel nggak ada. Jadi hari ini belum bisa dapat kabelnya. Day 2 menit kemana lagi ya? Di Shibuya ada apa aja? Day 2 di Jepang nyari kabelan buat Sultan. Sekarang gue ke Shibuya yang sering banget muncul di anime dan game kayak Persona 5 dan The World Ends With You. Pertama gue ke patung Hachiko dulu, nanya-nanya ke warga lokal sana. Bang, nyari lan Miku di mana ya? Nyari kabelan Miku tuh di mana ya? Gak dapet jawaban, gue nyari ke Village Vanguard, toko buku dan pernak-pernik unik dan kadang bikin bingung. Contohnya ini siapa? Kenapa nggak pakai baju? Nemu stiker Sonic, sayangnya nggak ada stiker sibuk berkarya. Gak nemu Miku, nemunya Tinggi Winky. Sebelum lanjut nyari makan dulu deh ke Saizeriya, restoran Jepang ala Italia. Makan nasi pakai black pepper. Terus coba ke Mandarake, toko yang jual merchandise second. Sayangnya masih nggak ada juga. Ya udah ke Don Quixote, toko serba ada, tapi masih nggak ada juga. Keluar dulu ngadem sambil nong. Itu mobil Sultan. Oh, ada rapper lagi syuting. Udah bingung ngider-ngider, akhirnya gue coba tanya lagi warga dekat sini. Bang Feder, beli lan Miku di mana? Akihabara. Oke, day 3 ke Akihabara. Di Akihabara ada apa aja? Day 3 di Jepang nyari kabelan Miku buat Sultan. Gue mutusin buat ke Akiba, daerah di Jepang yang katanya jadi tujuan utama para wibu dan otaku. Sebelum ke stasiun, makan dulu deh. Gue beli onigiri campur garam, soalnya paling murah. Sempet nyasar dulu di Ueno gara-gara telat turun kereta, tapi gak nyesel soalnya nemu toko jualan kaos gambar Mario Fusion sama Rider GTA. Ini dia Akihabara. Tahu tempat ini? Ya, jadi latarnya Steins Gate. Kiri kanan gue lihat jualan merch anime semua. Sampai ada juga satu booth kecil yang jualan merch satu seri doang kayak Idol Master. Pokoknya kamu bakal warak anime, manga dan game lah kalau di sini. Tapi gue kesini tujuan utamanya bukan buat hilaf, tapi cari kabelan Miku. Di Kospa ada Miku sih, tapi nggak punya kabel. Di berbagai toko merch kan juga nggak nemu. Akhirnya gue nanya warga lokal aja deh. Bang, beli kabelan di mana ya? Aisan? Nama toko atau apa itu? Ya udah gue cari deh. Tapi sebelum itu gue mau ke suatu toko. Toko apa yo? Tunggu part 2-nya ya. Surga game jadul di Jepang. Sebelum nyari kabelan Miku buat Sultan, gue mau jalan-jalan dulu sekitar Akiba. Salah satunya gue mau ke tempat ini karena menurut gue ini salah satu tempat paling spesial. Namanya Super Potato. Lorong masuknya mungkin agak serem, tapi habis naik liftnya suasananya langsung beda. Jadi Super Potato ini tempat khusus untuk jualan game retro second. Dari Nintendo jadul, Sega, PlayStation, semua ada. Gak cuma gamenya, konsolnya juga ada yang jual. Kayak Sega Saturn ini. Kondisinya masih pada bagus, soalnya orang Jepang banyak yang telaten rawat barang-barang mereka. Cuma ada juga yang matot dan jatuhnya buat pajangan aja. Atau kalau di sini sebutannya junk. Jadi kalau nemu yang murah, pastiin cek ada label yang tulisannya junk atau enggak. Atau kalau nggak yakin, tanya ke staffnya, "Sumimasen, korewa junk desu ka?" Kalau dijawab, "Oh, so, berarti junk." Untuk harganya sendiri variatif tergantung gamenya. Kalau game gak terkenal mungkin masih bisa dapat di bawah 1000 yen. Tapi kalau kayak Pokemon, apalagi masih full set. Kalau nggak niat beli game, bisa naik ke lantai paling atas. Ada banyak arcade retro yang bisa dimainin. Ada snack-snack kecil juga buat dibeli. Oke, saatnya balik cari kabelan Miku deh. Coba tanya warga lokal. Bang, Aisan itu di mana ya? Akhirnya kabelan Miku ketemu setelah dapat arah dari warga lokal. Aisan keluar gedung ini belok kiri, nemu perempatan belok kanan. Akhirnya di Akiba gue nemu toko yang namanya Aisan. Jadi Aisan ini emang toko khusus buat komponen jaringan komputer. Pas gue masuk ada merch Miku dan ini dia, let's go. Pertama harus isi formulir dulu, terus check out dan akhirnya dapat juga kabelan Miku. Ada 3 ukuran, gue beliin aja 3-3-nya. Saatnya lapor Sultan. Sultan, udah dapet nih. Baik, terima kasih.
Berarti gue udah harus pulang ya? Enggak, kamu masih belum bisa pulang. Tiket pulang kamu masih seminggu lebih lagi. Aduh, kemana lagi ya kalau gitu? Coba tanya warga lokal aja deh. Mbak, habis ini mending kemana ya? Chokaigi? Chokaigi? Apa itu? Kamu tahu juga nggak? Lihat-lihat pameran action figure di Akiba. Karena kebetulan Miku udah ketemu tapi masih belum bisa pulang, akhirnya gue mutusin buat coba namatin Jepang aja lah. Gue masih punya sedikit waktu di Akiba, akhirnya gue coba jalan-jalan lagi. Pertama gue nemu iklan Genshin sepanjang jalan yang nyediain wifi gratis juga. Wifi aja bisa gratis, masa promo game enggak? Nah yang gue kunjungin sekarang itu tempat yang namanya Tamashii Nations Tokyo, pas banget sebelah stasiun. Dibilang pameran juga bukan sih, ini lebih ke toko resmi. Jadi Tamashii Nations itu salah satu brand dari Bandai Spirits, divisi figur Bandai Namco. Fokusnya di figur anime dan game berkualitas tinggi. Kenapa gue sebut pameran? Soalnya di dalam ada banyak showcase figur-figur serta penjelasan figurnya. Yang dipamerin kebanyakan dari Kamen Rider, Super Sentai, Ultraman, dan robot-robotan. Tapi ada aja nyempil si Paimon. Apa artinya bikin showcase figur kalau figurnya nggak dijual? Namanya juga toko, dijual juga figur-figur Tamashii Nations buat kamu yang keburu ngiler lihat pamerannya. Tapi saran gue sih jangan keburu kalap beli di sini. Masih bisa cari-cari yang lebih murah di sekitaran Akiba. Habis ini coba cari tahu tentang Chokaigi deh. Coba tanya warga lokal. Pak, Chokaigi itu apa ya? Ke event kejepangan di Jepang. Gua nyasar. Ya sempet nyasar naik kereta, tapi akhirnya gua tahu apa itu Chokaigi. Lengkapnya Nico Nico Chokaigi. Jadi event ini temanya Nico Nico Doga, platform video Jepang yang mirip YouTube. Dulu Vocaloid ramai dan berkembang di platform ini. Nah, Chokaigi ini event yang ngumpulin para kreator Nico Nico Doga dan kreator pada umumnya sebenarnya buat buka booth, jualan, dan manggung. Nggak jauh beda sama event Wubu Jepang lah, cuma lebih variatif dan heboh. Panggung konsernya aja minimal ada 3 panggung. Sayangnya nggak boleh direkam perform panggungnya. Gua di sini lihat ada booth karaoke di mana kita bisa ikutan nyanyi di dalam. Terus ada turnamen Beyblade juga, lengkap sampai ada hostnya. Ada booth Nikke juga yang entah kenapa banyak cosplayer yang dikandangin. Tasnya juga keren-keren. Dan namanya juga Nico Nico Doga, di sini penuh dengan Vocaloid. Produser Vocaloid pada jualan lagunya. Ada museum ilustrasi lagu-lagu Vocaloid. Sampai ada konser mininya juga, yang nggak boleh direkam juga. Ada dinding gede buat kita gambar Miku sendiri. Dan wah, gambar siapa ini? Pulang-pulang ada yang ngeband dadakan, seru banget. Kemana lagi ya? Coba tanya warga lokal deh. Gak jadi, takut. Jalan-jalan ke setting game Yakuza. Kalau kamu main atau nonton game Yakuza atau Like a Dragon, kamu pasti inget sama papan Gapura ini. Ya sekarang gue lagi di Kabukicho, distrik di Shinjuku yang jadi inspirasi setting Kamurocho. Di game kan katanya tempatnya pusat hiburan malam, dan gak salah, gue datang malam-malam masih ramai banget. Di daerah sini gue nemu hal-hal unik. Kayak gang sempit yang isinya rumah makan kecil semua, terus ada bar yang ditongkrongin sama cosplayer Kagura. Ada Godzilla nongol juga, soalnya di sini juga tempatnya bioskop Toho Cinemas yang punya franchise Godzilla. Dan ada Videotron yang bisa bikin ilusi video 3D, contohnya kayak iklan UFO ini. Nah ini dia, Kabukicho. Jujur kalau ngerasain sendiri kesannya ya kayak jalanan penuh toko aja, gak jauh beda sama Shibuya atau Akiba. Cuma memang lebih hidup di malam hari. Banyak cewek yang promosiin tempat minum-minum dan ngobrol, ada gedung pachinko gede, ada toko semua itu ada juga kok di daerah lain, cuma lebih kelihatannya di sini. Dan yang bikin gua kecewa, nggak ada Kazuma Kiryu gelut nih. Ya udah, saatnya cari ide buat tujuan selanjutnya. Seperti biasa, tanya warga lokal. Sumimasen. Oh, salah ini mah warga lokal Cibaduyut. Lihat Gundam raksasa di Jepang. Kembali ke cerita di Jepang. Jadi ceritanya gue agak ngebolang ke daerah pinggir Tokyo. Gue ke astagfirullah. Gue ke suatu mall yang namanya Diversity Tokyo. Namanya Diversity tapi gue bukan kesini buat nyelam. Tapi pengen lihat patung Gundam unicorn raksasa di daerah outdoor mallnya. Tapi sebelum itu harus jalan jauh dulu lewat jembatan pejalan kaki. Di depan mall udah disambut sama patung Doraemon, Nobita, dan Shizuka. Bisa nih jadi nyamuknya Nobita. Kenapa ada Doraemon? Soalnya di dalam ada toko khusus merchandise Doraemon. Satu toko isinya produk Doraemon juga. Nggak cuma Doraemon, Hello Kitty juga ada. One Piece juga punya toko khusus di sini. Dan kalau ada patung Gundam, pastinya ada toko khusus Gundam juga. Dia posisinya di lantai atas banget. Gue pengen masuk, cuma harus ngantri 45 menit. Malas juga. Ya udah lihat dari luar aja deh. Tapi untungnya patung raksasanya bukan di sini, tapi di luar. Gila, gede banget. Emang ukurannya itu life size atau sesuai dengan ukuran Gundam di animenya. Harusnya dia bisa gerak-gerak dikit gitu, tapi cuma beberapa jam sekali dan gue telat 10 menit. Harus nunggu 2 jam lebih lagi, jadi malas deh nonton YouTube aja. Di sini juga ada toko Gundam ini buat yang malas nunggu di atas. Lumayan lah, ada beberapa merch eksklusif. Habis puas lihat Gundam, gue akhirnya trip di Diversity dengan liatin monumen Tsukiji raksasa. Jadi merch anime di Jepang murah atau mahal? Salah satu alasan kenapa para wibu pengen ke Jepang adalah biar bisa beli merch anime limited dan aneh-aneh. Tapi kan sekarang banyak toko anime di Indonesia yang jual merch resmi. Masih worth it nggak kalau gitu beli di Jepang? Jawabannya tergantung apa yang kamu cari. Kamu cari merch atau figur normal dan baru yang jelas lebih murah. Misal gue beli figur Miku ini harganya 1.500 yen atau sekitar 160.000 rupiah. Di Indonesia dijual harganya bisa 250 ribuan. Selama masih muat di bagasi kamu atau bawa hand carry dan gak dirusuhin becuk, worth it. Lebih murah lagi barang second yang banyak dijual di toko merch, terutama yang di kota-kota obrolan 100 yen. Isinya acak-acakan tapi suka ada aja harta karun tersembunyi. Kayak standy neon yang gue beli ini dari 900 yen jadi cuma 100 yen. Cuma kalau masih karakter populer biasanya harganya suka digoreng, apalagi barang lama atau limited edition. Contohnya mobil Transformers ini, harga yang awalnya ratusan ribu jadi sampai 3 juta. Kalau bukan kolektor sih pilih yang murah-murah aja. Jangan lupa juga bandingin terus sama harga di Indonesia. Siapa tahu nggak jauh beda. Dan di beberapa toko ada yang namanya tax free. Jadi kita orang luar nggak perlu bayar pajak 10% kalau total belanjanya minimal 5.000 yen. Lumayan jadi lebih murah dikit. Kalau kamu ngincer merch apa di Jepang? Nginep di rumah tradisional Jepang asli.
Jadi gue sama Sultan dikasih penginapan yang cukup unik. Gue kira kan ya udah kayak hotel biasa lah ya, yang modern atau mirip-mirip hotel biasa di Indonesia. Tapi ternyata dikasihnya rumah tradisional yang suka muncul di anime kayak Doraemon atau Nichijou. Pertama yang paling kelihatan itu ada kotatsu. Jadi kotatsu itu semacam meja lesehan yang di bawahnya ada pemanas. Beneran jadi panas kalau dicolok listrik, enak kalau kedinginan. Terus tidurnya juga di futon atau semacam kasur lipat. Lantainya juga dari tatami, semacam tikar tradisional Jepang. Tempat makannya sederhana dan gak terlalu gede. Cuman sayang nuansa tradisionalnya rusak, soalnya ada kompor induksi. Hayya. Ada teras yang isinya taman kecil dan ada sandal getanya. Kamar mandinya juga mirip kamar mandi Shizuka. Dan di sini toilet dan kamar mandi dipisah. Toiletnya nggak ada bidetnya. Rasanya sih nyaman banget, nggak kalah sama di hotel beneran. Dan feel Jepangnya berasa banget. Cuman ya itu, kalau mau BAB harus siapin botol air dulu. Kira-kira kamu mau nginep di rumah kayak gini gak? Namatkan Pokemon Center di Jepang. Mungkin kamu ada yang nanya, Bang, di Jepang kok nggak ke toko Pokemon atau Pokemon Center? Oh, gue sengaja nyimpen video ini di akhir-akhir karena gue nggak cuma ke Pokemon Center, tapi gue ke 8 Pokemon Center di sekitar Tokyo, Kyoto, dan Osaka. Bedanya apa aja tiap toko? Barang jualannya sih kurang lebih sama. Paling ada merch khusus yang dijual di cabang itu aja. Kayak merch Tokyo Bay ini, atau boneka Pikachu Tokyo Skytree ini. Tapi yang bikin beda banget adalah di tiap cabang patung Pokemonnya beda-beda. Gue ke Pokemon Center Mega Tokyo yang ada patung Miraidon. Terus ke Shibuya yang ada patung Mewtwo. Terus ke Tokyo Skytree yang ada patung Rayquazanya. Terus ke Tokyo Bay yang ada patung Ampharos dan patung Pikachu gede di luarnya. Terus ke Tokyo DX yang ada patung Snorlaxnya. Terus ke Kyoto yang ada patung Lugia, Ho-Oh, dan Pikachu tradisionalnya. Terus ke Osaka DX yang ada patung Articuno, Zapdos, Moltres. Dan ke cabang Osaka satu lagi yang ada lautan manusia lagi ngantri. Selain itu ada wahana khusus juga di beberapa cabang tertentu. Kayak di Mega Tokyo ada Pokemon Swiss dan Pokemon Go Lab, Pokemon Design Lab di Shibuya, atau di Tokyo DX ada Pokemon Cafe. Pokoknya seru banget gua jelajahin, jadi kayak di gamenya. Belum semua sih jatuhnya, tapi semoga ada rezekinya lagi. Kamu sendiri mau ke Pokemon Center yang mana? Minuman ala Pokemon. Jadi kemarin di Jepang gue sempat mampir ke sini. Namanya Pikachu Sweets by Pokemon Cafe. Jadi dia itu semacam toko minuman dan cemilan manis bertema Pokemon. Dari interiornya sampai makanan dan minumannya ada aja Pikachu dan kawan-kawannya. Gua di sini ditraktir sama teman-teman dari Prul. Pertama kita pesen berbagai jenis minuman. Gua pesen yang namanya My Pikachu Mango Tropical Float, minuman rasa mangga campur es krim yang warnanya Pikachu banget. Temen gua pesen latte yang ada latte art Pikachunya. Yang satu lagi pesen es krim yang bentuknya kayak Alcremie. Bonekanya juga dijual di sini. Sayangnya di sini nggak ada tempat duduk, jadi harus nikmati minumannya antara berdiri atau cari tempat duduk di luar tokonya. Sayang banget, soalnya tempatnya lucu banget. Ada gambar-gambar lucu, dekorasi lucu, bahkan tempat sampahnya juga lucu. Bentuknya kayak Garbodor si Pokemon sampah. Minumannya sendiri ya enak lah, bukan minuman yang enak banget tapi cukup bikin segar. Oh ya, temen gua beli waffle Pikachu, tapi katanya nggak enak. Kira-kira minuman dan makanan Pokemon apa yang pengen kamu coba? Jared, sudah 2 minggu, saatnya kamu pulang. Buset, nggak kerasa juga ya? Oke Sultan. Jangan lupa kabelan saya. Siap Sultan. Akhirnya setelah 2 minggu muter-muter di Tokyo, Kyoto, dan Osaka, udah saatnya kembali ke Indonesia. Acaranya emang beliin barang buat Sultan, tapi gua pun dapat pengalaman jalan-jalan dan tentu aja hilaf barangnya. Jadi gimana kesannya jalan-jalan di Jepang? Menurut gua apa yang biasanya para vlogger atau teman-teman di Jepang itu benar. Jepang itu nyaman kok. Transportasi enak, banyak halte bis sama stasiun kereta di mana-mana. Cuma memang harus biasain jalan kaki atau minimal pakai sepeda. Makanannya juga enak-enak dan bersih-bersih. Cuma emang lebih mahal aja. Sekali makan bisa habis hampir 100.000 rupiah. Dan variasinya lebih sedikit dibanding Indo. Jadi mungkin bakal lebih cepet bosan kalau lama tinggal di sini. Cuma cuacanya selama gua di sana sering berubah. Di satu hari hujan seharian, besoknya cerah dan panas, besoknya berangin, besoknya lagi mendung. Jadi kalau nggak biasa sama perubahan cuaca bakal rawan sakit. Gua aja sekarang kena flu. Udah puas banget lah gua keliling-keliling. Semoga kedepannya disuruh Sultan kesini lagi. Terima kasih Jepang, dan terima kasih buat teman-teman yang ikut nontonin perjalanan gua cari kabel Miku. Saatnya kembali ke realita dan menghadapi tantangan terakhir, Bea Cukai. Pulang dari Jepang dicegat Bea Cukai nggak? Indonesia ya. Gue udah nyampe bandara, dan setelah transit di Malaysia, akhirnya gue touchdown di Indonesia. Gue jujur lupa rekam selama di bandara Indonesia. Takut nggak boleh juga kan, gue nggak punya izin apa-apa. Dan gue udah kadung deg-degan juga, takutnya emang beneran bagasi gue harus diinspeksi atau gimana. Buat referensi, selain kabelan Miku, ini merch yang gue beli di Jepang. Dan ada beberapa titipan temen gue juga. Ada beberapa yang nggak kefoto, tapi kebayang lah ya. Merch boneka dan figur-figur kecil, plus makanan oleh-oleh. Boxnya beberapa gue buka di Jepang soalnya menuhin koper banget. Jadi sebelum keluar bandara, kita harus isi yang namanya formulir ECD Bea Cukai. Jadi semacam deklarasi kalau kita nggak bawa barang yang dibatasi atau bahkan dilarang di Indonesia. Udah isi itu dikasih QR code buat nanti di-scan di counter Bea Cukai. Habis laut imigrasi, ambil koper dari bagasi, akhirnya lewat tuh. Ada mbak penjaga counter bawa scanner QR. Gua tunjukin QR kode ECD-nya dan lolos. Nggak dicegat sama sekali. Keluar aja dari bandara. Entah mungkin gara-gara gua nggak kelihatan tajir atau uang gua nggak kelihatan banyak, dan emang kalau nggak ngelebihin total harga tertentu harusnya dibebasin kan. Tapi ya nggak ada inspeksi atau cegat-cegatan, atau emang hoki aja kali gara-gara datangnya malam. Kalau kata kamu kira-kira kenapa bisa lolos? Dibeli apa aja di Jepang? Karena udah lolos dari cegatan Bea Cukai, akhirnya bisa sharing apa yang gua dapat dari Jepang. Emang tujuan utamanya buat beli barang titipan, tapi tetap aja gua hilaf sendiri di sana. Bintang utamanya kabelan Miku ini, yang sebenarnya kabelan Tosca doang, ada tulisan Mikunya tapi. Terus dari berbagai Pokemon Center yang gua kunjungin, gua hilaf beberapa merch Pokemon. Pengennya sih banyak, tapi duit terbatas, jadi gua beli yang unik
unik-unik aja. Kayak boneka Pikachu eksklusif yang cuma dijual di cabang Poké Center tertentu. Yang ini eksklusif Skytree. Kalau yang ini khusus Kyoto, ini khusus Tokyo Bay, dan ini khusus Pokemon Cafe. Dan gue borong figur kecil Pokemon di Big Camera, soalnya lebih murah dari di Poké Center dan di Indo harganya bisa 2 kali lipat. Selain itu gue beli kabel USB Pikachu, sketchbook eksklusif Tokyo Bay, cord clip Mimikyu, dan sempak Mimikyu. Selain Pokemon, gue dapat beberapa merch worth it dari kotak obrolan, kayak standee neon dari Niken cuma 10 ribuan, dan figur kecil Chucky ini masing-masing cuma 10 ribuan juga. Yang ini bahkan cuma 5 ribu. Kalau makanan gue beli berbagai cemilan cumi dan pres sebagai rasa edisi cita rasa Jepang. Semuanya enak, kecuali lu. Kira-kira itu sih, kalau bisa kesana lagi dan rezeki lebih banyak, gue pengen hilaf lebih banyak lagi. Tapi kalau lebih banyak pastinya bakal berkutat sama bea cukai.